Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak Zulmarsal di mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah masuki pertemuan yang ketiga, di mana pada yang ketiga ini kita masih bicara masalah tentang kelompok sosial, dan kali ini yang kita bahas yaitu jenis-jenis dari kelompok sosial tersebut. Baiklah, kita lihat apa saja jenis-jenis dari kelompok sosial itu. Lihat satu persatu. Yang pertama jenisnya itu ada kelompok in group dan out group. Nah, kita lihat satu. Yang pertama kelompok in group. In group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Artinya apa? Kelompok in. In artinya di dalam. Apa maksudnya di dalam? Di sini berarti seseorang itu merupakan bagian dari suatu kelompok. Dia merupakan anggota dari suatu kelompok tertentu, dan dia tidak ikut dalam kelompok yang lain, atau yang kita sebut nanti selain keduanya itu out group. Yaitu kelompok out group adalah sebagai kelompok yang menjadi lawan dari in group, yang ditandai dengan sikap ketidakpedulian, kebencian, permusuhan, dan sikap saling membenci. Artinya apa? Kelompok in group dan out group ini merupakan suatu kelompok yang mana anggotanya itu hanya masuk kepada kelompok tertentu, dan biasanya kelompok ini akan tercipta apabila ada konflik antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Atau Bapak contohkan seperti ini. Dimisalkan ada dua kelompok sosial ini, dia akan terpecah atau akan keluar kata-kata kelompok in group dan out group ketika ada sesuatu kompetisi atau ada satu konflik di antara dua kelompok ini, sehingga akan timbul kata-kata, oh ini kelompok saya, kamu bagian dari kelompok itu. Nah, seperti itu. Atau Bapak contohkan lagi misalnya di kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Kapan Anda akan menyatakan, oh saya ini kelompok 11 IPS 1, kamu bukan bagian dari kelompok kami? Kapan kata-kata itu akan muncul, in group dan out groupnya? Ketika mungkin misalnya ada lomba, ada kompetisi, misalnya kompetisi lomba kebersihan kelas atau lomba futsal, atau bisa ketika mungkin terjadi konflik, sehingga Anda akan mengatakan saya in group, kamu out group. Itu maksudnya kelompok in group dan out group. Selanjutnya, kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kata-kata primer dan sekunder mungkin kata-kata yang sering kita dengar. Apa maknanya di dalam kelompok sosial? Kelompok primer atau primary group adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan oleh saling mengenal di antara anggota-anggotanya, serta kerjasama yang erat bersifat pribadi. Kelompok primer atau pertama atau pokok. Jadi kelompok primer ini merupakan kelompok yang pertama ya kita kenal, di mana anggota-anggotanya ini hubungannya sangat erat, kerjasamanya erat, dan dia sangat bersifat pribadi. Kita contohkan misalnya kamu dalam keluarga, bagaimana hubungan kamu dalam keluarga? Pasti erat ya antara anggota keluarga, dan hubungannya pun lebih bersifat emosional secara kepribadian. Nah, itu disebut dengan kelompok primer. Nah, lawannya itu kelompok sekunder atau secondary group. Apa itu kelompok sekunder? Kelompok ini merupakan kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifatnya hubungan tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng, atau artinya biasanya bersifat sementara. Artinya apa? Ini kelompok sekunder ini merupakan kelompok yang lawan dari primer tadi, di mana di sini orang-orang yang berada dalam kelompok itu hubungannya tidak berdasarkan hubungan perkenalan secara pribadi atau face to face, atau mereka tidak saling kenal mengenal, dan kelompok itu pun juga biasanya tidak bertahan lama. Contohnya apa? Ya, misalnya nih, contohnya Kesatuan Pelaut Indonesia, misalnya ada kelompok pelaut Indonesia. Nah, kelompok ini ada, tapi anggotanya banyak ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, ketika mereka bergabung dalam sebuah kelompok sosial, karena anggotanya banyak, wilayahnya luas, dan mereka biasanya tidak saling mengenal, tapi dia bagian dari kelompok. Nah, dan itu juga tidak bertahan lama atau bersifat sementara. Mungkin misalnya Bapak bekerja sebagai pelaut, besoknya Bapak keluar, Bapak pindah ke kebun sawit, ngolah kebun sawit di rumah, di kebun sendiri. Artinya Bapak keluar dari pekerjaan sebagai pelaut. Mau tak mau ya Bapak mungkin juga sebagai anggota dari
Kesatuan Pulau Indonesia juga keluar. Nah, itu maksudnya sekundari. Yang ketiga itu kelompok paguyuban disebut juga dengan Gemeinschaft, dan kelompok patembayan disebut juga dengan Gesellschaft. Kita lihat satu-satu paguyuban atau Gemeinschaft. Gemeinschaft ini merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Nah, paguyuban. Jadi atau paguyuban atau Gemeinschaft ini mana kelompok-kelompok ini ada hubungan batin ya, ada hubungan ikatan batin, dan kelompok ini bersifat kekal. Jadi kelompok ini mungkin kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana adanya hubungan yang kuat antara satu orang dengan orang lain. Kita contohkan itu keluarga. Nah, jenis-jenis Gemeinschaft ini juga banyak. Yang pertama, Gemeinschaft by blood. Gemeinschaft by blood atau paguyuban yang dibentuk karena adanya hubungan darah. Nah, contohnya apa? Dalam keluarga. Di dalam keluarga, biasanya kelompok itu terbentuk karena adanya ikatan darah antara satu anggota lain dengan anggota lain, sehingga kelompok ini merupakan kelompok yang paling erat ikatan hubungannya di antara kelompok yang lain. Ini disebut dengan by blood. Yang kedua, Gemeinschaft by place atau paguyuban yang dibentuk karena kedekatan tempat. Gemeinschaft by place atau paguyuban dibentuk karena kedekatan tempat merupakan paguyuban yang terbentuk berdasarkan dari tempat tinggal yang saling berdekatan. Jadi adapun kelompok kedekatan ini juga karena faktor tempat tinggal. Misalnya apa? Ya, tempat tinggal kita. Kita pasti hubungannya erat dengan tetangga-tangga kita. Kenapa kita hubungannya erat? Merasa itu bagian dari kelompok kita yang terdekat? Ya, karena dia merupakan orang yang sering kita temui, bahkan rumahnya berdampingan dengan kita. Nanti ini akan ada bentuk-bentuk kelompok, misalnya kelompok yasinan RT tertentu ya. Itu disebut dengan Gemeinschaft by place atau dikarenakan kedekatan tempat tinggal. Yang ketiga, Gemeinschaft by mind atau paguyuban karena jiwa pikiran. Nah, kelompok ini yaitu kelompok yang mendasarkan pada ideologi atau pikiran yang sama, meskipun tidak memiliki hubungan darah maupun tempat tinggal yang berdekatan. Artinya apa? Ada lagi kelompok yang agak dekat ya dibanding yang tadi, yaitu adanya kelompok-kelompok terbentuk karena faktor pola pikiran sama atau pekerjaan yang sama atau karena perasaan yang sama ya. Misalnya Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nah, kenapa mereka membentuk sebuah kelompok? Ya, karena mereka memiliki pola pikir yang sama. Sehingga terbentuklah nanti kelompok-kelompok dibentuk berdasarkan seperti ini. Selanjutnya patembayan atau Gesellschaft. Gesellschaft itu suatu kelompok yang terbentuk atas dasar jalinan hubungan yang konstruktual, bukan tradisional. Pada kelompok ini ada satu ikatan yang bersifat pokok dalam jangka waktu yang pendek dan bersifat mekanis. Nah, yang tadi Gemeinschaft dekat, yang sekarang yang agak jauh yaitu Gesellschaft, merupakan kelompok di mana hubungan itu terbentuk karena adanya kontraktual. Dan kelompok ini biasanya ya terbentuknya itu juga tidak panjang ya, atau umurnya singkat. Misalnya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kelompok ini ada, kenapa dia ada? Karena adanya ikatan-ikatan kontraktual tertentu. Misalnya adanya ikatan-ikatan pekerjaan dan janji-janji hubungan pekerjaan lain. Ketika pekerjaan itu selesai, nah kelompok itu juga selesai. Nah, itu patembayan. Biasanya cirinya kelompok ini jumlahnya banyak, wilayahnya luas. Nah, itu disebut dengan kelompok Gesellschaft. Selanjutnya yang keempat, membership group dan referensi group. Membership group atau kelompok keanggotaan. Kelompok ini merupakan kelompok ketika seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi bagian dari anggota satu kelompok. Contohnya Anda sendiri. Anda ini merupakan bagian dari membership group dari SMA Negeri 8. Kenapa? Karena Anda betul-betul merupakan bagian dari suatu kelompok SMA Negeri 8. Tandanya apa ya? Banyak ya. Ada tanda anggota kartu
kartu pelajar, ada NISN yang menyatakan bahwasanya Anda bagian dari membership group SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Jadi artinya membership group ini menyatakan bahwasanya seorang tuh resmi secara fisik menjadi bagian dari sebuah anggota kelompok. Yang kedua, referensi group atau reference group atau kelompok patokan. Kelompok patokan merupakan kelompok sosial yang dijadikan acuan dalam bersikap, menilai, ataupun bertindak oleh seseorang yang bukan sebagai anggota kelompoknya. Contohnya apa ya? Bapak contohkan di sini ada kelompok musik slang ya, yang mungkin banyak digandrungi oleh anak muda atau pelajar. Nah, nanti akan bermunculan kelompok-kelompok yang meniru atau yang kelompok orang ya yang bentuk suatu kelompok sosial karena mereka suka dengan gaya slang, sehingga dia bentuk mungkin slang fans club Tanjung Jabung Timur atau slang fans club Indonesia, yang mana nanti mereka kelompok ini banyak nanti mungkin pelaku-pelakunya itu akan meniru gaya dari slang. Nah, termasuk Anda pun mungkin di sini juga sering ya, mungkin Anda bentuk suatu kelompok sosial karena terinspirasi dengan kelompok-kelompok yang Anda idolakan, hingga terbentuklah kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu disebut dengan reference group atau kelompok patokan. Yang kelima, kelompok soliditas mekanik dan soliditas organik. Soliditas mekanik, kelompok ini merupakan kelompok yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan ikat oleh kesadaran kolektif, serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Jadi kelompok soliditas mekanik nih ya, kelompok yang ada pada masyarakat sederhana. Mungkin ini sering kita temukan pada masyarakat kita yang dahulu ya, beberapa tahun yang lewat. Ketika beberapa tahun yang lewat ya, masyarakat kita tuh merupakan kelompok soliditas mekanik. Kenapa? Karena mereka tuh sering melakukan suatu kegiatan secara kolektif, secara bersama ya, apapun itu, dan mereka tidak mengenal spesifikasi spesialis. Contohnya ketika ada yang bikin rumah, semua warga ikut, semuanya ikut bergotong royong, mulai dari yang kecil sampai yang tua, mulai dari yang ibu-ibu juga ikut, anak-anak juga ikut, semuanya ikut tanpa mengenal kehebatannya di sisi mana. Makanya rumah orang dulu jarang ya mengenal spesifikasi, oh kamu ini orangnya khusus bagian bikin pondasi, ini bagian dek, ini bagian atap. Tidak ya, semuanya ikut campur dalam kegiatan kegotong royongan masyarakat. Beda dengan soliditas organik. Nah, soliditas organik nih sekarang kita temukan. Ini lawan dari mekanik tadi, di mana kelompok ini mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antara anggota. Nah, contohnya sekarang kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang kompleks, dan kita sudah mengenal pembagian kerja. Contoh saja kamu bikin rumah. Apakah sudah masih dilakukan secara gotong royong? Tidak lagi ya, sudah menggunakan tenaga-tenaga spesialis. Ada yang spesialis tukang cor, tukang bikin dek, tukang bikin konsen, dan lain-lainnya. Itu merupakan soliditas organik. Selanjutnya kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal memiliki sistem hubungan yang sengaja diciptakan, dan biasanya unsur-unsur dalam suatu organisasi merupakan bagian yang fungsinya saling berhubungan. Contohnya organisasi politik. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok yang memiliki hubungan secara pribadi, bersifat erat dan intim. Contohnya kelompok pertemanan. Nah, Anda ketika memiliki kelompok-kelompok pertemanan tertentu, itu bagian dari kelompok informal. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan ini tentang jenis kelompok sosial. Bapak harapkan kamu mengerti dengan materi ini dan bisa dilihat di sumber yang lain untuk mendalami materinya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.